Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai Jan Saifullah, dan yang kedua Adinda, yang ketiga Rizka, yang keempat Gista, dan yang kelima Nur Hasanah, yang akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan pendelegasian wewenang. Yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Nur Hasanah, yang kedua Adinda, yang ketiga Dian Saifullah, yang keempat Gista, dan yang kelima Rizka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasanah. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai motivasi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi ini sering diartikan dengan istilah dorongan yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan driving force bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setiap individu mempunyai motif diri yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, adapun ciri motif itu yang pertama, motif itu majemuk, artinya bahwa sesuatu perbuatan itu tidak hanya mempunyai satu tujuan, tapi multi tujuan yang bisa berlangsung secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, motif itu bisa berubah-ubah. Maksudnya, motif pada seseorang itu sering mengalami perubahan karena keinginan manusia dapat berubah-ubah dengan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, motif itu berbeda antara individu, di mana hal ini berarti motif sebagai kekuatan atau dorongan seseorang melakukan tindakan atau dalam bertingkah laku, maka akan dapat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kemudian motif individu itu bersifat kompleks, yang artinya pada diri individu akan didapati beberapa atau bahkan banyak motif diri untuk melakukan tindakan. Nah, dari motif yang banyak tersebut akan saling berinteraksi pada diri individu. Kemudian ada juga pengertian motivasi menurut beberapa ahli, diantaranya ada menurut Uno, ia mendefinisikan motivasi itu sebagai dorongan internal dan juga eksternal di dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan juga minat, dorongan dan juga kebutuhan, harapan dan cita-cita, juga penghargaan dan penghormatan. Kemudian ada juga menurut Hamalik, di mana motivasi itu merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada proses motivasi, di mana motivasi itu dimulai dengan terpenuhinya suatu kebutuhan. Sebagai contoh, seorang pekerja akan merasa dirinya digaji terlalu rendah, dia merasakan kebutuhan akan gaji yang lebih besar. Nah, sebagai reaksinya, seorang pekerja akan mempertimbangkan bagaimana alternatif pemenuhan kebutuhan ini, seperti bekerja lebih keras agar gajinya itu bisa dinaikkan atau mencari pekerjaan yang baru. Nah, agar perilaku seorang pekerja sesuai dengan tujuan organisasi, maka harus ada perpaduan antara motivasi akan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri dan juga permintaan organisasi. Nah, untuk mewujudkannya, karyawan yang memiliki disiplin dan juga kinerja yang tinggi diperlukan pula peran yang besar dari pimpinan organisasi. Karena di dalam perubahan organisasi, baik yang terencana maupun tidak terencana, aspek yang paling penting adalah perubahan dalam individu itu. Perubahan individu itu tidak mudah, tetapi harus melalui proses. Nah, karakteristik dasar proses motivasi dari perspektif yang berlaku umum itu, sebagaimana digambarkan oleh Ivan Cepic dan Konopaske dan juga Matheson, itu meliputi 6 tahapan. Yang pertama, dimulai dengan adanya defisiensi kebutuhan, kemudian perlunya jalan untuk memenuhi kebutuhan, yang ketiga menentukan tujuan yang akan dicapai, kemudian kinerja dengan mengevaluasi sampai di mana tujuan telah tercapai, kemudian diberikan hadiah dan hukuman atau sanksi, yang terakhir penetapan kembali defisiensi kebutuhan. Yang ketiga ada teori motivasi. Yang pertama itu ada teori motivasi hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, di mana untuk memutuskan tindakan atau perilaku seseorang itu terdapat pada hierarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teorinya, yaitu yang pertama, Abraham menjelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu, yaitu keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi ini akan mempengaruhi tingkah laku, tetapi kebutuhan yang terpenuhi tidak akan memotivasi untuk bertingkah laku sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan seseorang itu diatur secara bertingkat dan atau berurutan dari yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi. Kemudian dari yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi. Kemudian kebutuhan seseorang itu bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat berikutnya. Setelah kebutuhan tingkat yang paling bawah terpenuhi secara maksimal, maka hierarki tingkat kebutuhannya itu akan menggerakkan tingkah lakunya. Kemudian ada 5 kebutuhan yang akan menggerakkan tingkah laku seseorang atau pribadi. Yang pertama itu kebutuhan fisiologi. Nah, kebutuhan ini tuh merupakan kebutuhan utama seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan yang berkaitan dengan keamanan secara ekonomi dan juga sosial. Artinya seseorang itu memerlukan rasa aman terhadap ancaman kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan.
Yang ketiga, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Setelah kebutuhan rasa aman tercapai, maka individu akan membutuhkan komunikasi dan juga interaksi kelompok dengan pergaulan yang menyenangkan dan terciptanya rasa kerjasama yang baik. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan ini kebutuhan seseorang untuk mendapat penghargaan atas prestasi kerja yang telah ia capai. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dengan baik meskipun pekerjaan tersebut dirasa sulit, berat, bahkan beresiko, jadi semata-mata hendak memperoleh penghargaan dari pemimpinnya. Kemudian yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Maksudnya, kebutuhan yang berkaitan dengan keinginan lebih, keinginan maju, ataupun keinginan menjadi yang terbaik di antara yang lainnya. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berada di tingkatan terakhir dari hierarki kebutuhan, dan memang kebutuhan ini menjadi pendorong yang kuat bagi mereka yang bekerja telah mapan, dalam artian semua kebutuhan yang lainnya itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, ada teori X dan Y. Nah, teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian psikologis dengan konsep awalnya yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai sifat-sifat yang saling bertentangan yang ekstrim. Nah, misalnya pada diri seseorang itu akan bertingkah laku lemah lembut, penyayang, simpatik, penurut, dan lainnya. Tapi di sisi lain juga manusia itu bisa bertingkah laku kasar, membenci, suka mengganggu, dan lain sebagainya. Nah, dari dua sisi sifat ini kemudian dikembangkanlah menjadi dua teori, yaitu teori X dan juga teori Y. Nah, penelitian yang dilakukan pada manajer-manajer tradisional diperolehlah hasil bahwa mereka, para manajer tradisional, bekerja berdasarkan kerangka konsep yang merupakan titik ekstrim negatif. Dengan kata lain, mereka ini menggunakan teori X. Nah, manajer yang menggunakan teori X memandang bawahan itu sebagai pemilik sifat yang pada umumnya mereka tidak suka bekerja. Jadi, untuk itu sedapat mungkin mereka ini menghindari yang namanya pekerjaan. Nah, mereka juga tidak senang diarahkan dan lebih senang menghindari tanggung jawab, tidak mempunyai ambisi, dan cenderung bersifat pasif. Nah, untuk semua itu, maka apa yang harus dilakukan oleh para manajer untuk melakukan tindakan dalam memanfaatkan bawahan dengan perlakuan seperti mereka perlu dipaksa bekerja dengan berbagai peraturan yang ketat. Kemudian mereka perlu diperintah dan juga diancam, mereka perlu diawasi secara ketat, dan lain sebagainya yang mampu membuat bawahan itu melakukan pekerjaan dan juga tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian di sisi lain juga, Gregor mencoba meneliti lebih lanjut pada para manajer modern yang diperoleh gambaran bahwa mereka itu sudah melakukan pendekatan yang lain yang lebih positif yang merupakan kebalikan dari pendekatan teori X, yaitu mereka menggunakan teori Y. Nah, pada teori Y ini, para manajer memandang para bawahannya itu memiliki sifat yang menghindari adanya Titerclocks, kemudian menghindari adanya peraturan dan pengawasan yang ketat, bekerja berdasarkan sasaran, mengambil keputusan secara demokratis, dan bekerja dengan mengutamakan partisipasi. Selain itu, mereka juga melakukan usaha penyusunan yang jelas. Yang ketiga yaitu teori motivasi Friedrich Herzberg. Ada dua ahli yang membahas dari hasil studinya tentang pembahasan motivasi, yaitu Maslow dan Gregor. Dalam membicarakan tentang motivasi, perlu juga membahas teori Friedrich Herzberg. Teori ini mengemukakan bahwa di dalam setiap pekerjaan terdapat dua kelompok faktor yang menentukan. Kedua faktor tersebut adalah maintenance factors dan motivator factors. Kemudian, menurut hasil penelitian Herzberg terdapat 10 faktor pemeliharaan, yaitu yang pertama ada kebijakan dan administrasi. Yang kedua ada supervisi teknisi. Yang ketiga hubungan pribadi dengan supervisor. Yang keempat ada hubungan pribadi dengan teman sejawat. Yang kelima ada hubungan pribadi dengan bawahan. Yang keenam ada gaji. Yang ketujuh keamanan kerja. Yang kedelapan ada kehidupan pribadi. Yang kesembilan ada kondisi kerja. Yang terakhir yang 10 ada status. Menurut teori Herzberg ini menyatakan bahwa faktor-faktor hiji ini merupakan faktor-faktor yang sangat vital dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka dimotivisir. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka akan dicatat situasi yang menyenangkan maupun dapat memberikan kepuasan pada setiap individu yang bekerja. Selanjutnya, Herzberg mengajukan 6 faktor yang dapat memotivasi seseorang sehingga mereka bersedia melakukan suatu pekerjaan. Faktor-faktor tersebut adalah
hasil yang membahagiakan, penghargaan, kemajuan pekerjaan itu sendiri, kemungkinan berkembang, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori ERG. Teori ini merupakan pengembangan dari teori hierarki kebutuhan Maslow oleh Clayton Alderfer agar lebih bisa diterapkan dalam penelitian empiris. Revisi atas hierarki kebutuhan itu disebut teori ERG. Alderfer menyatakan bahwa ada 3 kelompok utama kebutuhan, yaitu eksistensi, relatedness, dan growth. Tampaknya teori ERG ini hanya menggantikan 5 kebutuhan menjadi 3 kebutuhan saja. Namun, membedakan teori ini dari teori hierarki kebutuhan Maslow adalah bahwa teori ERG ini menunjukkan lebih satu kebutuhan akan berjalan pada waktu yang sama. Yang kedua, jika pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi itu mandek, keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih rendah semakin meningkat. Teori ERG juga melibatkan dimensi halangan kemunduran frustration atau regression. Teori seperti teori Maslow, teori ERG menyatakan bahwa bila tingkat kebutuhan yang peringkatnya lebih tinggi itu terhalang, hasrat seseorang untuk meningkatkan kepuasan ke tingkat yang lebih rendah akan lebih menggebu. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial, misalnya akan meningkatkan keinginan untuk mendapatkan uang lebih banyak atau kondisi kerja yang lebih baik. Dengan demikian, halangan atau frustasi tersebut dapat mengarah pada kemunduran atau regresi ke suatu kebutuhan yang lebih rendah. Yang kelima, ada teori kebutuhan. MC Cleland. Teori ini mengklasifikasikan motivasi berdasarkan akibat satu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Dalam hubungannya dengan teori Maslow, berarti motivasi ini terkait dengan kebutuhan pada urutan yang tertinggi, terutama kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan status dan kekuasaan. Kebutuhan ini memerlukan dan mengharuskan seseorang pekerja melakukan kegiatan belajar agar menguasai keterampilan atau keahlian yang memungkinkan seseorang pekerja mencapai suatu prestasi. Implementasinya di lingkungan sebuah perusahaan, antara lain sebagai berikut. Para pekerja, terutama manajer dan tenaga kerja kunci produk ini, menyukai memikul tanggung jawab dalam bekerja karena kemampuan melaksanakannya merupakan prestasi bagi yang bersangkutan. Yang keenam, ada teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori dalam psikologi yang dirancang untuk menjelaskan efek konsekuensi eksternal terhadap motivasi internal. Secara khusus, teori evaluasi kognitif adalah subteori-teori penentuan nasib sendiri yang berfokus pada kompetensi dan otonomi sambil memeriksa bagaimana motivasi intrinsik dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dalam proses dikenal sebagai grounding out motivasi. Yang ketujuh, ada teori karakteristik tugas. Teori ini mengidentifikasikan berbagai karakteristik tugas dari pekerjaan-pekerjaan. Bagaimana karakteristik itu digabungkan untuk menciptakan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda dan hubungan dari karakteristik ini dengan motivasi, kepuasan, dan prestasi kerja karyawan. 3 teori yang mendukung teori karakteristik tugas. Yang pertama, teori ciri persyaratan tugas. Yang kedua, teori karakteristik model pekerjaan. Yang ketiga, model proses informasi sosial. Menurut teori ini, motivasi dan kepuasan karyawan dapat dimanipulasi oleh tindakan halus seperti komentar dari teman sekerja atau pimpinan. Teori penetapan tujuan awalnya ditemukan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Dia menemukan bahwa tujuan spesifik dan sulit menyebabkan kinerja tugas lebih baik dari tujuan yang mudah. Goal setting teori didasarkan pada bukti berasumsi bahwa sasaran
ide-ide akan masa depan, keadaan yang diinginkan, memainkan peran penting dalam bertindak. Teori penetapan tujuan yaitu modal individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan, dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Teori penguatan dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi rangsangan respon konsekuensi. Teori persamaan. Teori ini menyatakan bahwa seorang karyawan akan membandingkan diri mereka sendiri dengan teman-temannya, para tetangga, teman sekerja, dan sejawat pada inter maupun organisasi lainnya mengenai input kerja dengan hasilnya output. Teori persamaan menunjukkan bahwa pada karyawan motivasi itu dipengaruhi oleh signifikan oleh penghargaan relatif dan penghargaan absolut. Salah satu ahli di bidang proses teori adalah Victor Fromm. Menurut Victor Fromm, kecenderungan kita untuk melakukan suatu tindakan akan digantung pada harapan kita akan hasil yang diterima dan daya tariknya. Dari kemampuan dan kesempatan, ada sebuah cara berpikir yang populer, meskipun sederhana, tentang presentasi kerja karyawan yang didefinisikan sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Jika salah satunya tidak seimbang, presentasi kerja akan terpengaruhi secara negatif. Pengertian pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang ini biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya atau kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Namun hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikan tersebut. Pendelegasian wewenang ini merupakan salah satu konsep penting dalam kepemimpinan manajemen. Adapun pengertian pendelegasian wewenang menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Hasibuan 2007, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau pemberi wewenang kepada delegat penerima wewenang untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang kedua menurut Storr dalam Kesemun Jaya 2010, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Jacob berpendapat bahwa delegasi adalah pemberian otoritas atau kekuasaan secara formal kepada bawahan. Biasanya bawahan diminta untuk melakukan kegiatan tertentu. Pandangan wewenang formal, teori formal atau pandangan klasik. Menurut teori formal, wewenang adalah sesuatu yang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian terjadi. Lalu pengertian beberapa wewenang. Yang pertama wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberikan wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkat organisasi. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satu satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan atau memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Wewenang fungsional. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara temporer atau permanen. Perbedaan antara struktur lini, staf, dan fungsional adalah fungsional staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Kadang-kadang wewenang fungsional adalah hasil dari kebijakan tak tertulis. Nah, pola pendelegasian yang membawa hasil memiliki ciri-ciri khusus yang harus dipahami oleh setiap orang. Ciri-ciri khusus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendelegasian yang menghasilkan
bukanlah pendelegasian pesuruh atau babu, jalankan ini, jalankan itu, lakukan ini, lakukan itu, dan sebagainya. Pendelegasian yang sebenarnya tidak berfokus pada prosedur dan cara-cara yang digunakan, tetapi terarah kepada upaya pencapaian sasaran atau target dan hasil. Prosedur dapat ditentukan dalam polis atau suatu ketentuan, tetapi cara atau metode harus dicari sendiri dan dikembangkan oleh setiap pekerja. Yang kedua, pendelegasian yang menghasilkan adalah pendelegasian penata layanan, yaitu pendelegasian yang berwawasan serta bertujuan melayani. Aspek-aspek pendelegasian ini dikemukakan di bawah ini. Yang pertama, fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai dalam upaya menggapai sasaran atau tujuan akhir dari organisasi. Yang kedua, pendelegasian dilaksanakan dengan sikap hormat yang didasarkan oleh penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri sebagai sesuatu yang berharga, serta memerhatikan harga diri dan kehendak bebas orang lain, di mana setiap pekerja dipandang sebagai subjek dan bukan objek kerja. Mengapa delegasi diperlukan? Yaitu yang pertama, karena terbatasnya kemampuan pimpinan. Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan tertentu. Tidak mungkin jika seluruh pekerjaan termasuk hal-hal kecil sekalipun suatu lembaga atau perusahaan yang semakin besar ruang lingkupnya hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang saja. Keahlian seseorang bagaimanapun pintarnya pasti memiliki keterbatasan terhadap kemampuannya. Yang kedua yaitu terlalu banyaknya tugas. Terlalu banyaknya tugas pimpinan dapat menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi pekerjaan. Waktu penyelesaian tugas pun menjadi relatif lebih lama. Jika pekerjaan hanya dibebankan kepada satu atau dua orang tertentu, terlalu lamanya waktu penyelesaian akan menimbulkan resiko: satu, kehilangan peluang untuk menjalankan pekerjaan penting lainnya; dua, terhambatnya pekerjaan perusahaan; tiga, timbulnya kekecewaan pelanggan; empat, tingginya pembiayaan; dan terakhir yaitu sedikitnya hasil pekerjaan. Pendelegasian wewenang juga berpengaruh positif terhadap perusahaan sistem akuntansi. Perubahan sistem akuntansi manajemen memungkinkan para manajer untuk memperoleh informasinya yang diperlukan untuk membuat keputusan ekonomi. Perubahan sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Di sini menunjukkan bahwa delegasi yang lebih besar memberikan insentif bagi para manajer tingkat rendah untuk membuat keputusan yang lebih baik, sehingga pendelegasian wewenang berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Memanfaatkan delegasi tidaklah mudah. Pelaksanaan delegasi memerlukan waktu, upaya, dan motivasi. Jika Anda tidak yakin akan adanya manfaat dan pelaksanaan delegasi, Anda tidak akan termotivasi untuk melaksanakannya. Apabila pendelegasian wewenang itu dilakukan dengan tepat, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Keuntungan utamanya ialah semakin banyak tugas yang didelegasikan, maka semakin besar peluang untuk mencari dan mendapatkan tanggung jawab yang lebih banyak dari manajer di tingkat atasnya. Keuntungan lain dari delegasi adalah membantu karyawan dalam menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Walaupun terdapat beberapa keuntungan dari adanya delegasi, namun kegiatan pendelegasian tidak bisa lancar seperti yang diharapkan. Berbagai hambatan tertentu akan ditemui dalam proses pendelegasian wewenang. Hambatannya yaitu kurangnya keyakinan pimpinan terhadap kemampuan karyawannya. Pimpinan merasa mampu untuk mengerjakan pekerjaannya seorang diri. Delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif ialah pelimpahan wewenang dan mempersilahkan orang lain untuk menjalankan tugasnya dengan berbagai cara terbaik yang memungkinkan. Ada 3 persyaratan dari suatu pendelegasian yang efektif, yakni adanya kesediaan manajer untuk memberi kebebasan bagi karyawannya terkait penyelesaian tugas yang didelegasikan. Kedua, yaitu adanya komunikasi terbuka di antara manajer dan karyawan. Ketiga, yaitu manajer mampu menganalisis berbagai faktor, mulai dari sasaran organisasi, persyaratan tugas, hingga kemampuan karyawan. Persyaratan di atas perlu dipenuhi agar tugas pendelegasian dapat dijalankan secara efektif, seperti memutuskan pekerjaan yang akan didelegasikan, memutuskan siapa yang akan ditugaskan, dukungan sumber daya. Tugas delegasikan perlunya campur tangan. Materi tentang prinsip
pendelegasian. Ada beberapa prinsip pendelegasian. Yang pertama yaitu prinsip skalar, yaitu prinsip pendelegasian dengan jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajer atas sampai ke tingkat ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajemen atas sampai ke tingkat manajemen yang paling bawah. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip delegasi penuh, yakni prinsip di mana sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggotanya. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip kesatuan perintah, yakni prinsip di mana setiap bawahan di dalam suatu organisasi semestinya hanya melakukan pelaporan ke satu atasan. Hal ini dilakukan agar tidak membingungkan bawahan itu sendiri akibat perbedaan penilaian atasan. Kesimpulan dari materi kelompok 2, motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan, yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap orang mempunyai motif diri yang tentu bisa dibedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Delegasian wewenang adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.